2 hari yang lalu saya membahas salah satu postingan dari Rumail Abbas ya. Saya tidak tahu siapa Rumail Abbas ini, tapi dia memberikan suatu screenshotan dari orang yang katanya dulu sempat mengundang seorang penceramah yang bertarif 75 juta. Ini dari postingan Ustadz Mufti Thalib ya teman-teman. Masihkah mereka mencari uzur, mencarikan alasan dan masih membela gurunya yang bobrok adab dan akhlaknya? Ada pengakuan yang sangat memalukan dari salah satu pengikutnya yang semoga sekarang sudah sadar. Coba kita baca. Ini dari postingan Rumail Abbas. Siapa Rumail Abbas ini? Saksi lain mengatakan, Alkisah suatu hari di sebuah provinsi di luar Jawa, saya diwaduli pengurus NU daerah tersebut. Dia mau mengundang penceramah. Tapi sayangnya sang penceramah memasok tarif yang tidak tanggung-tanggung. 75 juta untuk 1,5 jam ceramah. Mas, dari mana saya uang sebanyak itu? Belum lagi tiket pesawat dan hotelnya. Jadi 75 juta ini bersih teman-teman. Garis bawahi, 75 juta bersih untuk ongkos dia ceramah. Untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain ditanggung penyelenggara kalau begitu. Kata pengurus tersebut, gak usah mas, batalin aja kata saya. Ternyata sang penceramah itu kalah mulia dengan sang penjual teh. Entah si penceramah ini, si Gus Miftah itu atau siapa, saya tidak paham karena tidak disebutkan di sini. Artinya di sini disebutkan sebagai saksi lain mengatakan, ya demi Allah beliau jauh lebih mulia daripada yang menggoblokkannya dan yang sama-sama di atas panggung mentertawakannya. Yang mentertawakan lebih hebat teman-teman pembelaannya teman-teman. Ingat teman-teman, 75 juta. Dan itu bukan uang yang sedikit bagi orang yang ingin ngaji. Dan hal ini teman-teman diungkap karena yang bersangkutan katanya lebih mulia bakul es teh katanya dari si penceramah itu. Ini bisa mengidentifikasi bahwa orang tersebut adalah yang sekarang lagi viral. Dan itu saya bahas kemarin dan responnya ternyata banyak orang yang belum percaya dengan hal tersebut. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan sekarang Allah itu maha sempurna ya. Sekali lagi saya menyebut Allah maha sempurna di dalam memaparkan fakta bahwa yang bersangkutan ya memang seperti itu tabiatnya. Kita lihat di sini ada satu video yang dimana dia mengaku sendiri bahwa ketika kajian diberikan uang 75 juta dan seharusnya uang tersebut diterima teman-teman. Namun ada hal lain kenapa dia tidak menerima dan malah dinaikkan tarifnya. Mungkin. Coba kita simak videonya saja. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak. Syukuran. Sama penyanyi dangdut. Acara syukuran ya teman-teman. Hanya syukuran ini ya. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Jadi syukuran ada penyanyi dangdutnya, ada Miftahnya juga. Selesai acara penyanyi dangdut dikasih 150 juta. 150 juta. Penyanyi dangdut 150 juta. Kira-kira siapa penyanyi dangdutnya sampai dikasih uang 150 juta? Kira-kira siapa? Hanya tanda tanya. Saya dikasih 75 juta. Uang. Oh, dikasih 75 ya. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Oke. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Wow, begitu katanya ya teman-teman. Jadi kronologinya kenapa uang itu dikembalikan? Karena penyanyi dangdut saja hanya menyanyikan 5 lagu dikasih 150 juta. Siapa penyanyi dangdutnya? Ya siapa penyanyi dangdutnya? Inul Daratista yang sampai bertarif 150 juta itu. Allahu Akbar. Buka titik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Karena uangnya lebih besar pada penyanyi dangdut teman-teman. Saya gak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya gak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan. Penontonnya tepuk tangan. Dia cerita akhirnya pulang membawa uang 200 juta. Tepuk tangan. Di sini memberikan penjelasan ya. Kalau beliau ini memang punya tarif. Secara tidak langsung beliau ini memberikan kesan bahwa dirinya memang punya tarif 75 juta. Dan relate sekali dengan postingan saya yang kemarin. Memang mungkin beliau bertarif 75 juta itu.
Ya Allah, miris ya teman-teman. Kalau kita melihat fenomena seperti ini miris. Yang dimana orang ketika mendengarkan ceramah seperti Miftah, yang didapatkan oleh para jemaah itu apa sebenarnya? Yang kita bisa saksikan di lapangan, apa yang didapatkan ketika mengikuti kajian Miftah? Yang isinya hanya candaan, guyonan, perkataan-perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang mengandung unsur ya mungkin bagi mereka candaan teman-teman, namun candaannya itu yang tidak pantas untuk diucapkan di depan umum seperti itu. Apalagi yang dicandain tidak ketawa. Seandainya yang dicandain itu ketawa, selesai, nggak bakal viral. Kemarin saja ketika Bu Yati Pesek dicandain seperti itu sama Miftah, beliau jelas sakit hati, jelas sekali di situ tidak terima, jelas sekali pada waktu itu juga beliau Bu Yati itu mengatakan kamu itu bukan ustadz ya Gus, bukan kiai kan, sampai dibilang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa beliau juga kesel teman-teman. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan punya pondok pesantren dipanggil abah Abah Sontoloyo, gurunya banyak orang, tapi bahasanya rusak seperti itu. Dan apakah kalian tahu bahwa Bu Yati itu menahan rasa sakit selama 2 tahun? Sampai sekarang, sudah berjalan 2 tahun. Dan sekarang ada video terbaru juga dari Miftah, bertemu Pak Son Haji. Pak Son Haji yang minta maaf. Kita jadikan bersaudara, Pak. Maafin saya, Pak. Dan pembelaan demi pembelaan sangat banyak kepada Miftah ya. Saya tidak tahu kenapa mereka ini membela Miftah. Bahkan sampai kemarin pemuda NU itu, generasi muda NU juga ditegur sama para kiai ketika membela Miftah. Entah postingannya sudah dihapus atau tidak, saya tidak mau ikut campur ya. Karena memang kebanyakan oknum-oknum di NU seperti itu. Oknum-oknumnya banyak yang seperti Miftah. Hanya beberapa yang saya itu kepada orang-orang NU ini sepakat. Hanya beberapa, tidak banyak. Dulu seperti Ustadz Abdul Somad, dia menempuh pendidikan, lalu pulang ke Indonesia. Awal-awalnya ingin mendakwahkan untuk menghindari bid'ah. Namun semakin kesini kok semakin membela bid'ah. Ada video-videonya, saya sudah koleksi dan kita akan bahas nanti. Dan begitu pun juga dengan beberapa ustadz lainnya. Ada yang seperti itu. Beda halnya dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau ini juga lebih parah. Syubhatnya lebih parah daripada yang lain. Berbeda dengan Miftah. Kalau Miftah ini bukan cuma syubhat ya teman-teman. Jauh lebih parah daripada syubhat. Dan saat ini apabila kita melihat para pendukung Miftah ini mulai kepanasan ya. Karena sudah tidak ada cara untuk bisa membela dia. Akhirnya mencaci maki saya di kolom komentar. Dan kita akan baca nanti komentar-komentar mereka. Bahasa-bahasa mereka untuk saya berhenti membahas ini. Ketika saya berhenti atau YouTuber yang lain berhenti, maka kasus ini akan meredup. Setelah redup, dia seperti tidak ada masalah lagi. Begitu teman-teman. Kita akan tetap memberikan penjelasan kepada umat bahwa sejatinya orang seperti Miftah bukanlah ulama. Dan orang-orang sejenis Miftah bukan juga ulama. Dan begitu pun juga dengan pembelanya. Apabila ulama membela Miftah, maka ada yang salah dengan caranya berpikir. Begitu.